Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Silviati, peserta PPG dalam jabatan tahun 2024. Saya bekerja di UPTD SMP Negeri 1 Balongan. Kelas dalam PPG Siber 9. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen Dr. Mumun Munawwaroh dan Pak dosen Bapak Supriyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang materi bab 1, yaitu Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Al-Quran merupakan pedoman hidup umat Islam yang selalu digunakan hingga akhir zaman. Selain Al-Quran yang menjadi pedoman, ada hadis-hadis Nabi yang menjadi pendukung dari penjelasan Al-Quran. Di dalam surat An-Nisa ayat 59 dijelaskan bahwa keharusan bagi setiap mukmin dan muslim untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasul dan pemimpinnya. Dan isi kandungan yang kedua, ketaatan dan kepatuhan yang dilakukan hendaknya didasari atas keimanan yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Terus dijelaskan pula keharusan mentaati pemimpin yang benar, yakni pemimpin yang perintah dan tindakannya tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis. Selama pemimpin memerintahkan kebenaran, wajib hukumnya untuk ditaati dan dipatuhi. Begitu pula sebaliknya. Kemudian selain di dalam surat An-Nisa ayat 59, dijelaskan pula dalam surat An-Nahl ayat 64 bahwa sebagai dasar dan pedoman yang dapat membuka pikiran untuk dapat menilai kebenaran atas bimbingan wahyu. Dan dijelaskan pula sebagai pembimbing sekaligus dapat menjelaskan persoalan yang diragukan sehingga umat dapat melihat kebenaran dan kebatilan. Dan sebagai petunjuk yang dapat membimbing umat manusia menuju jalan kebenaran sehingga terhindar dari kesesatan. Dan penjelasan yang terakhir adalah sebagai rahmat bagi orang yang beriman. Di dalam bab ini juga akan dijelaskan tentang hukum bacaan alif lam samsiyah dan alif lam qamariyah. Alif lam samsiyah itu terdapat 14 huruf, begitupun dengan alif lam qamariyah. Alif lam samsiyah adalah dibacanya atau alif lam yang dibacanya dengan cara memasukkan atau mengidghamkan alif lam atau lam sukun ke huruf-huruf samsiyah sehingga bacaan lam sukunnya hilang atau diidghamkan. Maka hukum bacaan alif lam samsiyah sering juga disebut dengan idgham samsiyah.
Kemudian hukum bacaan alif lam komariah. Cara membaca alif lam komariah harus jelas atau idhar, yaitu tetap terlihat bacaan lam sukunnya. Karena itulah hukum bacaan alif lam komariah sering disebut dengan idhar komariah. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan pengertian hadis. Hadis secara bahasa berarti al-jadid, yang artinya adalah sesuatu yang baru. Menurut para ahli hadis, hadis merupakan segala perkataan atau sabda, perbuatan, hal ihwal atau kejadian, peristiwa, dan masalah, dan ketetapan lainnya yang disandarkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari definisi tersebut dapat kita pahami bahwa hadis adalah segala perkataan dan perbuatan yang mencakup seluruh peristiwa, kejadian, dan masalah serta ketetapan lainnya yang disandarkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bentuk-bentuk hadis itu dibagi 3. Yang pertama, hadis kauli. Yang kedua, hadis fi'li. Dan yang ketiga, hadis takriri. Sedangkan kualitas hadis itu dibagi 3 juga. Yang pertama, hadis sahih. Dan yang kedua, hadis hasan. Yang ketiga, hadis dhaif. Hadis sahih itu menurut bahasa berarti yang sehat. Sedangkan hadis hasan itu merupakan hadis yang mirip dengan sahih. Sedangkan hadis dhaif secara bahasa berarti hadis yang lemah. Yang terakhir, fungsi hadis. Fungsi hadis itu dibagi 4. Yang pertama, bayan takrir, dan yang kedua bayan tafsir, yang ketiga bayan tasyri, dan yang terakhir bayan tabdil. Sekian penjelasan dari Ibu. Sekiranya ada kata-kata yang kurang berkenan, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.